Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya pastinya untuk belajar matematika secara cepat dan tepat. Pada video kali ini mau melanjutkan tentang pembahasan soal TPS kuantitatif UTBK. Nah, ini adalah kumpulan soal-soal yang pernah keluar di UTBK di tahun sebelumnya. Sebelum ke materi, buat kalian yang belum subscribe, yuk bantu subscribe, like, dan komen ya. Oke, langsung aja ke materi. Yang pertama, jika W dalam kurung A, ini simbol ya, A lingkaran B pagar C, kemudian string, kemudian D adalah rumusnya kuadrat min B kuadrat, kemudian C dikurang C kuadrat min D kuadrat, kemudian maka nilai dari 2020 bla 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 bla. Oke, jadi di sini urutannya udah pas ya. 2020 sama A, C sama B sama 2019, kemudian C sama 2018 dan D sama 2017. Baik, langsung ke pembahasannya. Kita anggap di sini A-nya 2020, ini B-nya, ini C-nya, ini D-nya. Kalau secara manual, secara rumus langsung dimasukkan itu pasti besar banget hasilnya. Jadi caranya adalah ingat rumus ya, yang perpangkatan seperti ini kita faktorkan terlebih dahulu ya. Maka hasilnya adalah A min B dikali dengan A plus B. Maka hasilnya nanti A kuadrat min B kuadrat. Kemudian yang ini berarti min C min D, kemudian C plus D. Sampai sini paham ya? Oke, kalau sudah paham kita langsung masukkan ke angka-angkanya. Berarti 2020 dikurang 2019 dikali 2020 ditambah 2019. Nggak muat dikurang, di sini bawahnya aja. C-nya itu 2018 dikurang 2017, kemudian 2018 ditambah 2017. Oke, sampai sini ngerti ya. Nah, kita kurangkan, ini dikurangkan hasilnya 1, ini dikurangkan hasilnya 1. Jadi tinggal 2020 plus 2019 dikurang 2018 plus 2017. Oke, kita keluarkan, berarti di sini 2020 plus 2019 dikurangi dikali min semua, berarti min 2018 min 2017. Nah, kalau seperti ini nggak usah ngitung ini tambah ini, tapi gunakan aja nih 2020 dikurangi 2018 hasilnya 2, kemudian 2019 dikurangi 2017 hasilnya 2, berarti 2 tambah 2 berarti 4. Gitu ya caranya ya. Kemudian nomor 2 ini masih sama ya. Berarti ini pun dijabarkan menjadi X plus Y, X min Y, kemudian dikurangin Z plus V, Z min V, dibagi 5. Nah, di sini ini X, Y, Z, V gitu ya. Langsung dimasukkan, berarti nanti dapatnya masukin X-nya 58 plus 42, kemudian 58 min 42 dikurang 27 plus 23, 27 min 23, seperti ini ya. Kemudian dibagi 5. Paham ya? Lanjut. Kalau ini dikurangkan hasilnya berapa nih? Dikurangkan hasilnya 16 ya. Ini dikurangkan hasilnya 4, ditambahin hasilnya 100. Kalau ini hasilnya 50. Berarti 100 kali 16 dikurang 50 kali 4 dibagi 5. Nah, ini sama-sama dibagi 5 biar enak. Bagi 5 10, bagi 5 bagi 5 20 ya. Berarti hasilnya tinggal berapa?
hasilnya tinggal 20 kali 16, yaitu 320. 4 dikali 10 min 40. Jadi 320 dikurangi 40 sama dengan 280. Ini hasilnya. Jadi jawabannya yang A. Paham ya? Jadi sebenarnya ini cepat ngitungnya. Yang penting hafal si rumus yang ini ketika x kuadrat min kuadrat itu sama dengan difaktorkan seperti ini. Oke, lanjut soal yang nomor 3. Suatu makanan sebanyak P porsi dikonsumsi sebanyak 16 orang selama 10 hari. Kita lingkerin 16 orang selama 10 hari. Dengan makanan sebanyak P porsi, bila dikonsumsi ditambah 4 orang, maka makanan akan habis dalam waktu berapa hari. Jadi kita tulis terlebih dahulu 16 orang itu sama dengan 10 hari ya. Kemudian kalau ditambah 4, berarti di sini 16 plus 4 itu berapa hari? Kita anggap X. Ini adalah perbandingan berbalik nilai. Rumusnya yaitu tinggal ditulis, berarti ini 16 per ditambahin 2, 20 sama dengan ini dibalik X-nya yang di atas per 10. Kalau seperti ini, kalau sama dengan sama-sama di bawah ini boleh dicoret, berarti 2. Tinggal 16 bagi 2 yaitu 8. Jadi 8 sama dengan X. Maka jawabannya yaitu yang C. Paham ya? Lanjut soal nomor 4. Nih kayaknya ribet ya, tapi ini gampang kok, tenang aja. Diketahui min 1 kurang dari X kurang dari 0, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Berarti di sini intervalnya itu pecahan ya, karena kurang dari min 1 dan lebih dari min 1 dan kurang dari 0. Jadi intervalnya tuh pecahan. Jadi kalau mau dimasukin kayaknya ribet. Jadi kita misalkan aja di sini. Misalkan A itu sama dengan 2 pangkat X ya. 2 pangkat X-nya dimisalkan gitu ya. Nah, kemudian berarti ini yang dia papain, kita olah yang Q-nya terlebih dahulu. Maka Q sama dengan 1 per 2 pangkat X per 1 min. Ini kita olah. Kalau 2 pangkat 2 plus X ini sama aja dengan 2 pangkat X dikali 2 pangkat 2 gitu ya. Kan kalau di perkalian eksponen itu ditambah. Kemudian kalau yang ini sama aja dengan 2 pangkat X per 2 pangkat 2 karena ini min. Jadi artinya pembagian ya. Oke, kita tulis berarti 2 pangkat X dikali 4 ya. Kemudian dikali 2 pangkat X per 4. Ini kan 4 juga. Sampai sini paham ya. Kemudian ini dicoret, 4 sama 4 nya habis. Nah, kita ganti 2 pangkat X nya, berarti 1 min A per 1 min A dikali A. Gini ya. Berarti Q sama dengan 1 min A per 1 min A kuadrat. Ini ya. Nah, ini yang di bawah bisa difaktorkan. Pemfaktorannya adalah 1 min A dan 1 plus A. Maka bisa dicoret. Berarti Q itu diperoleh berapa Q-nya? 1 per 1 plus A. Sedangkan P-nya itu 1 plus A. Logikanya kalau seperti ini, mana yang lebih besar? Ya, pasti P-nya lebih besar karena di sini sama saja si Q sama dengan 1 per P gitu ya. Oke, berarti jawabannya yang B. Nomor terakhir, X plus 1 per X sama dengan 5, maka nilai X pangkat 3 plus 1 per X pangkat 3 adalah. Nah, jadi kalau seperti ini, kalau mau pakai cara cepatnya, gampang kok, tenang aja. Nah, di sini, ini kan pangkat 3 ya, otomatis
X plus 1 per X sama dengan 5 pangkat 3. Gini kan? Sorry, ini pangkat 3. Gini ya. Nah, cara cepatnya adalah ini berapa? 5 pangkat 3. Kemudian dikurangin dengan 5 dikali 3. 5 dikali 3. Jadi 125 dikurangin 15 sama dengan yes 110. Jawabannya yang C. Atau kalau mau penjabarannya, kalian harus ingat rumus segitiga Pascal. Gimana rumusnya? 1 1 2 1 1 3 3 1 dan seterusnya. Karena kita butuh yang pangkat 3, berarti kita butuh yang ini. Gitu ya. Maka X plus 1 per X pangkat 3 itu sama dengan koefisiennya adalah 1, 3, 3, 1 ya. Ini koefisiennya. Kemudian dari sini mulainya dari depan X-nya pangkat 3, X-nya pangkat 3 terus menurun, X-nya pangkat 2, menurun lagi. Tinggal X di sini, X-nya pangkat 0, jadi nggak perlu ditulis. Kemudian 1 per X pangkat 3-nya dari paling belakang, 1 per X pangkat 3 ini ya, dikali 1 per X pangkatnya menurun, pangkat 2. Kemudian di sini 1 per X, di sini habis nggak ada ya, tambahin plusnya. Sampai sini paham ya? Kita sederhanakan. Berarti ini bagi ini tinggal X aja, ini bagi ini juga tinggal 1 per X gini ya. Maka X pangkat 3 plus 3X plus 3 dikali 1 per X plus 1 per X pangkat 3. Sampai sini paham ya? Tadi hasil ini berarti 5 dipangkatin 3. Karena 1 plus 1 per X sama dengan 5. Sampai sini ngerti ya? Maka 125 sama dengan, ini kita gabungin yang pangkat 3, X pangkat 3 plus 1 per X pangkat 3. Gini ya, karena ini yang ditanya. Kemudian plus ini 3-nya dikeluarin. Tinggal X plus 1 per X. Sampai sini ngerti ya? Kemudian 1 plus 1 per X-nya itu diganti dengan 5. Maka 125 sama dengan X pangkat 3 plus 1 per X pangkat 3 ditambah 3 kali 5. Sampai sini ngerti ya? Kemudian ini dikalikan berarti 5, 15 ya. Ini dipindah ruaskan berarti 125 dikurangin 15 sama dengan X pangkat 3 plus 1 per X pangkat 3. Berarti hasilnya 110 gitu ya. Nah, ini kalian tinggal pilih mau pakai cara yang mana. Cara yang cepat atau cara yang terurai, semua terserah kalian. Cuma lebih efisiensinya menggunakan cara singkat yang ini gitu ya. Cukup untuk video pembahasan kali ini. Boleh share video ini jika memang bermanfaat untuk kalian. Oke, terima kasih.